Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast Bebujur, berbincang bareng Ujur. Nah, di episode spesial kali ini bersama dengan saya Lydia Pratiwi Anggreni dan rekan saya dengan saya Adelia Nuria Hasana. Nah, di episode spesial kali ini kita ditemani dengan narasumber kita yang keren abis. Keren, kece, gokil, dan tentunya membuat episode kali ini sangat menarik. Dengan siapa di sini? Hai. Halo, Abang, Mbak. Nah, kalau boleh tahu nih, namanya siapa sih, Bang? Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana. Saya di sini selaku Ketua Panitia Pelaksanaan pelatihan jurnalistik tingkat dasar dan pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Oke, lanjut ke aku. Di sini aku aja ya. Oh iya, boleh. Jadi nama aku Mutia Salsabila, biasa dipanggil Mutia. Di kepanitiaan ini aku sebagai koordinator acara. Oke, jadi acara spesial kita kali ini ditemani sama Mbak Mutia sama Bang Indra ya, Del? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang, pertanyaan pertama nih, kita sebenarnya punya banyak pertanyaan ya, Del, Banyak ya? banget. Nah, jadi pertanyaan kita yang paling pertama nih, mungkin dari Adel dulu, silakan. Nah, kalau untuk Bang Indra dan Mbak Mutia sendiri selaku ketua panitia dan koordinator acara ya. Nah, boleh nggak sih diceritakan sedikit mengenai pelatihan jurnalistik ini? Sebelumnya saya menjelaskan ya. Sebenarnya pelatihan jurnalistik ini adalah seperti namanya, pelatihan jurnalistik tingkat dasar dan pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Nah, jadi itu dalam sebuah organisasi yang tentunya apalagi di bidang jurnalistik pasti ada tahapan sebelum menjadi seorang jurnalis. Nah, jadi di UKM jurnalistik itu ada dua tahapan, yaitu pelatihan jurnalistik tingkat dasar maupun pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Nah, pelatihan jurnalistik tingkat dasar ini akan berisi tentang pelatihan-pelatihan tentang dasar-dasar menjadi seorang jurnalis. Nah, itu ada beberapa praktek-prakteknya seperti wawancara, penulisan berita, dan penyiaran. Nah, sedangkan di pelatihan jurnalistik ini adalah tingkat lanjut ini itu adalah tingkat lanjut dari dasarnya. Jadi untuk pelatihan jurnalistik tingkat lanjut ini akan membahas tentang future news yang merupakan tahapan lanjutan dari sebuah pelatihan jurnalistik tingkat dasarnya. Nah, Bang, selanjutnya kan tadi kan udah disebutkan ya untuk PJTD-PJTL ini. Kalau boleh tahu nih, PJTD-PJTL ini itu cakupannya siapa aja sih, Bang? Apakah internal mahasiswa Polnes aja atau bisa seluruhnya ikut? Nah, jadi untuk cakupannya ini itu berkisar se-Samarinda. Berarti Mahasiswa seluruh se-Samarinda. Ya, seluruh mahasiswa se-Samarinda. Waduh, besar banget ya, Del, acaranya. Banyak banget nih berarti. Ya, tentu saja. Jadi harapannya bisa banyak. Oke. Nah, selanjutnya nih, Bang, untuk PJTD-PJTL ini kalau boleh tahu nih, diadainnya tuh kan ini agenda besar ya, agenda besar di Ujur. Nah, kira-kira acara ini tuh udah berlangsung sejak kapan sih, Bang, kalau boleh tahu? Oke, di sini aku yang jawab ya. Boleh. Jadi untuk pelatihan jurnalistik ini ada dari tahun 2022. Nah, tapi di tahun 2022 itu PJTD-nya diadakan sebelum kaderisasi. Jadi sebelum anggota UKM jurnalistik resmi menjadi anggota Ujur. Nah, di PJTL-nya itu digabung dengan pekan jurnalistik, yaitu pada pembukaannya. Terus di tahun 2024 barulah itu acara pelatihan jurnalistik ini dipisah. Jadi pelatihan jurnalistik tingkat dasar dan pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Dan kalau di tahun sebelumnya itu dari PJTD ke PJTL hanya berselang sekitar 1 bulan. Nah, sedangkan untuk tahun ini kita selangnya 2 minggu gitu. Wah, kayaknya Singkat ini full juga ya. prepare ya. Yes, benar. Oke nih, Bang, selanjutnya boleh dijawab sama Bang Indra sama kamu Tia ya. Kalau boleh tahu nih, PJTD-PJTL kan tadi dari tahun 2022 ya. Nah, kira-kira tahun kemarin nih, ada kendala apa sih, Bang, di tahun kemarin itu yang harapannya mungkin tidak akan kita lanjutkan lagi di tahun ini? Tentunya ya kalau dari tahun-tahun sebelumnya yaitu dari pemilihan tentang pematerian. Jadi kalau dari pada jurnalistik tingkat dasarnya itu tidak benar-benar dari mengambil pematerian dari tingkat dasarnya. Nah, jadi makanya nanti
pada tahun ini tema yang diambil tuh benar-benar dari dasarnya lah. Terus juga kalau buat pelatihan tingkat lanjutnya, tahun lalu tuh pemateriannya itu jenis berita yang diangkat itu tentang investigasi, yang merupakan tidak beda jauh dengan pelatihan jurnalistik tingkat dasarnya yang sama-sama wawancarai lah. Jadi sebenarnya dari tahun ini tuh kalau bisa meminimalisir hal-hal pengambilan jenis berita seperti itu. Tadi kan udah dijelasin tuh mengenai yang tahun kemarin. Nah, kalau untuk tahun kemarin tuh progresnya yang bisa diambil kembali untuk tahun ini itu apa sih? Yang sudah terlaksana tahun kemarin gitu. Kan pasti kan banyak banget tuh. Tadi kan ibaratnya ada kekurangannya. Ini kalau kelebihannya yang dibawa kembali untuk tahun ini apa? Oke, pastinya tuh dari prakteknya sih, karena kan dasarnya kita harus tahu nih sebagai jurnalis kita harus bisa wawancara, kita harus bisa menulis berita, terus juga harus bisa penyiaran. Nah di tahun lalu ada tuh praktek-praktek 3 hal itu. Jadi di tahun ini kita adakan lagi supaya di tingkat dasar ini juga kita harus tahu cara menjadi jurnalis gimana gitu. Itu salah satunya sih yang dibawa ke acara pelatihan jurnalistik tahun ini. Aduh, kedengarannya seru banget ya Del ya. Seharusnya seru sih ya. Seru sih. Betul. Jadi kalian jangan lupa daftar. Nah oke, ngomong-ngomong dari tadi kita belum ada spill tema nih Del. Iya. Oh, iya. Boleh nggak sih Bang Mbak di spill tema PJTD PJTL tahun ini tuh apa sih? Terus motivasinya tuh untuk mengambil tema ini apa? Oke, untuk tema PJTD yaitu pelatihan jurnalistik tingkat dasar, itu temanya yaitu membuka mata, tulis fakta dan terbitkan berita. Menjadi jurnalis yang jujur dan berintegritas. Jadi motivasi kenapa kita ngambil tema ini tuh karena ya seperti yang sudah dibilang sama Indra tadi, kalau di tahun lalu itu tema yang diambil itu nggak sesuai sama acaranya. Jadi acaranya itu kan tingkat dasar, tapi tema yang diambil kemarin itu terlalu berat. Jadi untuk tahun ini kita ambil temanya sesuai dengan apa yang kita lakukan di acara tersebut. Jadi buka mata, kita melihat secara objektif, terus tulis fakta yaitu menulis berita, baru kita terbitkan beritanya. Seperti itu. Terus kalau untuk PJTL ini bertema feature journalism, menemukan kisah di balik fakta. Nah, sesuai sama namanya, jadi jenis berita yang kita ambil itu feature. Terus juga feature ini nggak cuman fakta isinya, jadi juga ada narasi-narasi ataupun bahasa-bahasa yang bisa menarik pembaca lah, supaya pembaca ini lebih merasakan apa isi dari beritanya tersebut gitu. Oke, ini kan tadi abang sama mbaknya sudah ibaratnya tuh memberitahu motivasi tentang temanya apa. Nah, kalau untuk temanya PJTD dan PJTL sendiri, kan tadi di PJTD ada disebutkan menjadi jurnalis yang jujur. Yes. Nah, itu definisi jurnalis yang jujur menurut kalian apa sih? Dari saya dulu ya. Jadi kalau menurut saya jurnalis yang jujur itu adalah jurnalis yang melakukan tugasnya dengan objektif dan berintegritas. Jadi jurnalis yang jujur akan selalu melakukan kegiatannya secara transparan dengan sumbernya. Jadi sumbernya itu selalu transparan dan tidak pernah menyebarkan hoax. Jadi selalu menyebarkan fakta. Dan juga akan selalu berkomitmen pada etika jurnalis. Ya, benar. Jadi sebenarnya hampir mirip juga sama apa yang dibilang Indra tadi. Kalau menjadi jurnalis itu harus jujur. Jadi kita harus menyampaikan sesuai dengan fakta apa yang terjadi di kenyataannya. Jangan sampai ada kebohongan atau manipulatif dari beritanya. Terus juga tentang berintegritas. Jadi kita jangan sampai memihak siapapun. Kita harus netral sebagai jurnalis kayak gitu. Kita harus berpegang teguh juga sama etika jurnalistik kita. Oke.
Nah, Bang Mbak, kan tadi tuh udah dibahas nih terkait PJTD, pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Ada nih yang namanya PJTL, pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Nah, kira-kira bedanya PJTD PJTL tuh apa sih? Apakah di PJTD itu lebih banyak materi, PJTL lebih ke praktek atau gimana? Mungkin boleh dijelaskan dulu dari Bang Indra atau Mbak Mutia? Ya, dari saya dulu ya. Jadi sebenarnya dari kedua kegiatan itu, dua-duanya ada prakteknya seperti yang saya bilang. Jadi di pelatihan jurnalistik tingkat dasar itu, pelatihannya itu merupakan dasar-dasarnya. Jadi seperti penulisan berita, wawancara, dan juga penyiaran. Itu kan merupakan dasar-dasar jadi seorang jurnalis. Sedangkan di pelatihan jurnalistik tingkat lanjut, nah jadi kita tuh karena yang kita angkat jenis beritanya adalah feature, yang mana itu membutuhkan pemahaman yang lebih tinggi tentang narasumbernya. Jadi kita memerlukan sebuah teknik-teknik yang kita tuh perlu benar-benar memahami narasumbernya untuk membuat berita yang lebih menarik untuk dibaca. Jadi perbedaannya di situ. Makanya dibilang untuk feature itu sangat cocok untuk menjadi tingkat lanjut dari pelatihan ini. Ya benar. Jadi untuk tingkat dasarnya kita hanya membahas gimana cara menjadi jurnalis. Terus di tingkat lanjutnya kita lebih mempelajari lebih dalam nih jenis beritanya ada apa aja sih. Nah salah satu jenis berita yang kita ambil itu feature news gitu. Oke, nah berarti dah PJTD PJTL ini tuh kayak PJTD ini kayak basic-basicnya nih kayak covernya. Nah PJTL itu tuh kita lebih ke implementasi Iya, dari benar. materi. Iya. Oke. Benar. Menarik banget ya guys PJTD PJTL ini guys. Sama-sama ada prakteknya ya, jadi kita nggak yang pure materi aja gitu, nggak ngebosenin. Bener, karena kalau materi doang tuh boring Boring guys. banget. Jadi kita butuh praktek nih. Keren sih Abang Mbaknya untuk menyiapkan konsep acara yang seperti ini. Wah, kita applause dulu nggak sih guys? Makasih. Keren banget. Terus nih pertanyaan selanjutnya, kira-kira untuk PJTD dan PJTL sendiri itu pelaksanaannya berapa hari sih? Ada ketentuannya atau emang gimana gitu? Nah, untuk pelaksanaannya ini masing-masing kegiatan itu hanya 1 hari. Jadi dari pagi sampai siang gitu. Nanti udah selesai. Nah, untuk tanggal pelaksanaannya yaitu di tanggal 13 April dan untuk PJTL-nya itu jadi tanggal 27 April. Oke, jangan lupa dicatat ya guys tanggalnya guys. Rugi banget kalian kalau nggak ikut ini, apalagi buat kalian nih yang tertarik ya Del sama dunia jurnalistik Banget. Del. Nah, karena manfaatnya banyak banget seperti Banyak yang disebutkan tadi guys. Nah, tak terasa guys, kita sudah berada di akhir sesi wawancara kita pada hari ini. Sebenarnya bukan wawancara sih Del. Kita bincang santai aja ya. Kita lebih ngobrol-ngobrol dan kita spill dikit nih terkait PJTD PJTL. Nah tentunya tidak lupa dari abang mbaknya, kira-kira ada nggak sih pesan atau mungkin ada yang ingin disampaikan ke penonton di rumah terkait acara PJTD PJTL ini? Mungkin boleh dari Bang Indra dulu. Tentu saja kalau harapannya dari saya para pendengar maupun penonton dari podcast ini bisa menjangkau seluruh mahasiswa Samarinda. Jadi biar acara ini bisa dikenal lebih banyak orang, jadi supaya lebih banyak peminat serta akan bisa melahirkan banyak jurnalis-jurnalis yang seperti temanya, jurnalis yang jujur dan berintegritas. Jadi harapannya ya semoga ilmunya benar-benar bermanfaat lah. Amin. Oke, aku lagi ya. Jadi untuk harapannya semoga untuk tahun ini antusias para peserta dari anggota UKM jurnalistik ataupun dari mahasiswa di luar Polnes itu sangat tinggi. Jadi pesertanya akan mencapai target apa yang kita inginkan. Terus juga benefit yang kita inginkan juga tersampaikan ke pesertanya. Terus juga pesannya semoga kalian tertarik sama acara ini dan bisa daftar dari sekarang. Oke, karena acara ini ada pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Di PJTD kita punya Kak Dwi Rahmawati dari TVRI dan di PJTL kita punya Mas Adis dari Media Kaltim dan juga Mas Umam sebagai redakturnya gitu. Aduh, keren banget Keren ya banget Del. sih. Acara ini dikemas dengan sangat rapi dan ditampilkan juga nih pemateri-pemateri yang keren. Betul. Wah gila Jadi sih. materinya nggak sembarangan orang juga ya. Benar. Benar.
Jadi benar-benar diambil yang profesional gitu ya Bang. Ya, sesuai dengan bidangnya mereka masing-masing. Oke, nah guys itu tadi pesan dari abang mbaknya dari Bang Indra dan Kamu Tia. Nah untuk teman-teman yang ada di rumah jangan lupa daftar PJTD PJTL ya guys, karena waktunya akan dilaksanakan di bulan April ini. Jangan lupa catat tanggalnya ya guys, dan dilihat terus informasinya di UKM Jurnalistik. Nah Adel, dilihat-lihat nih kayaknya kita udah mau OTW daftar PJTD PJTL ya Del? Iya sih. Kamu sudah daftar belum? Kayaknya pulang dari podcast ini aku langsung daftar deh. Yes. Nanti kita daftar bareng ya. Oke, jangan lupa catat tanggalnya ya guys, karena ini tentunya acara yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, mungkin kita langsung closing aja kali ya. Boleh. Boleh. Sudah cukup banyak juga tadi yang udah dijelaskan sama abang dan mbaknya. Ya benar. Terima kasih Bang Indra, Kamu Iya, Tia. sama-sama. Terima kasih kembali atas ketersediaannya untuk hadir di podcast Bebujur. Udah mau meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Iya. Udah sibuk banget panitia ini seperti Ya doakan aja semoga lancar sampai hari H. Amin. Semoga lancar sampai hari H ya Bang, sampai selesai acara. Amin. Nah, oke guys, tak terasa sudah berakhirlah episode podcast kita pada hari ini. Untuk kurang dan lebihnya kita mohon maaf ya guys, dan stay tune terus sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Lydia Pratiwi Anggraini dan partnerku, Adelia Nuria Hasanah. dan tentunya narasumber kita. Indra Maulana selaku ketua panitia. Mutia Salsabila selaku koordinator acara. Nah, kita mohon pamit undur diri ya guys. Sampai jumpa di lain waktu, dan boleh kita dadah ke kamera. Bye bye.